Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Nanda Ramadhani bersama Bapak Maruli Tua Sinambela. Selamat sore Bapak. Selamat sore Nanda. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang sedikit bagaimana cara kunci sukses bertahan di bidang PBK. Menurut Bapak, dari pertanyaan aku itu apa tuh Pak jawaban yang tepat untuk bisa menjawab pertanyaan dari aku itu Pak? Oke. Kalau Bapak tahu nih zaman sekarang nih banyak anak-anak zaman sekarang yang susah kayak untuk cari kerja atau gimana ya Pak, untuk cari penghasilan contohnya ya Pak. Padahal mungkin zaman sekarang tuh gampang sekali ya Pak untuk mencari cuan dalam sosmed, dalam digital kayak gitu ya Pak. Mungkin topiknya kita hari ini menurut Bapak gimana sih cara menarik untuk anak-anak zaman sekarang bisa trading di sosmed, di belajar plan-plannya gimana, itu buat Bapak gimana tuh Pak? Ya, betul sekali ya. Ini sebenarnya sangat menarik apa yang Nanda tanyakan ya, karena memang harus ada korelasinya atau relevansinya dengan zaman ini, Betul, Pak. situasi saat ini ya. Betul, Pak. Sebenarnya peluang untuk generasi di saat ini, generasi anak muda, ya mungkin kalau kita melihat di mana statistik, ya artinya banyak dari lulusan dari university mungkin yang belum mendapatkan pekerjaan Nanda. Iya, Ya, karena kenapa? Ya ini kan artinya seperti memperebutkan kuenya satu, tapi yang memperebutkannya mungkin lebih banyak, ya. Betul Pak. Lebih banyak orang. Nah, jadi agak sulit memang kalau kita mentalnya itu ingin mendapatkan sesuatu, ya, tetapi secara mudah. Memang agak susah mental seperti itu. Nah, di industri ini sebenarnya kita harus berjiwa entrepreneur. Nah, berjiwa entrepreneur artinya berjiwa pengusaha, ya. Karena kenapa? Karena contohnya begini, mindset kita itu harus kita rubah. Nah, kalau di zaman saya dulu, ketika misalkan kita lulus sekolah, kita mengharapkan kita bekerja. Betul. Dan diupah oleh orang lain, dibayar oleh orang lain, pastinya kan begitu Nanda. Nah, tetapi di zaman sekarang kalau kita melihat dengan dukungan teknologi, dengan zaman yang semakin pesat berkembang dengan sosmed. Nah, contoh sebagai ilustrasi, saya masih ingat banget itu di zaman dulu ya, kalau misalkan kita lewat jalan tol, nah, itu kan pasti ada orang-orang yang menjaga di pintu tol. Betul Pak. Ya, dengan struk pembayarannya, ya kan, dan kita bayar cash ya. Tetapi semakin canggih, tenaga-tenaga tersebut tidak dibutuhkan. Sekarang kita lewat tol, tinggal di tapping aja. Kita punya, ya kan pakai card. Habis itu kita jalan, ambil print outnya kalau dibutuhkan. Tapi kalau misalkan tidak dibutuhkan kan tidak diambil. Nah, kira kan itu begitu Nanda. Iya, betul. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya di mana generasi gadget ya memiliki peluang yang jauh lebih besar. Kenapa? Karena di semua lini, di semua sektor itu semua sudah menggunakan sistem. Sistem yang kita maksudkan pada saat ini adalah teknologi yang berbasis AI, dan semua kemudahan-kemudahan fasilitas itu sudah berada di titik yang memang berada di era 4.0 ini, itu sudah di level tertinggi di masa ini. Artinya jika seorang anak muda nih yang baru lulus atau apa, dia berjiwa entrepreneur, sebenarnya itu bisa lebih bagus. Cuman yang menjadi persoalannya adalah jiwa entrepreneur ini tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak dimiliki, tetapi itu bisa ditumbuhkan dengan apa? Dengan mungkin orang-orang yang berada di sekitarnya atau di lingkungannya, apakah itu temannya, orang tuanya, atau mungkin dari dirinya sendiri yang ingin belajar menjadi seorang entrepreneur. Nah, kan itu kan sangat dimungkinkan. Dan seorang anak muda, kalau misalkan dia berjiwa entrepreneur, misalkan dia sudah berjiwa bisnis, dia pastinya akan memiliki suatu
manajemen di dalam kehidupannya, yaitu cost and revenue yang harus didasarkan, di mana resiko-resiko yang akan terjadi di depan dia sudah harus mengantisipasi, dia sudah bisa bersiap. Jadi tidak, di dalam mindsetnya jangan mengandalkan sesuatu, jangan mengandalkan seseorang atau apapun itu bentuknya, tetapi dia bisa menjadi leader, dia bisa memimpin, artinya kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, kira-kira demikian, Nanda. Sangat penting ya Pak untuk menjaga seperti ini ya Pak. Kan emang kebetulan zaman sekarang anak-anak zaman Gen Z banget nih ya, yang apa-apa tuh selalu pakai sosial media, digital tuh gampang. Apalagi zaman sekarang untuk bayar-bayar payment kan ya Pak ya, pasti pakai QRIS segala macam. Beda sama zaman dulu ya Pak. Kalau zaman dulu pasti selalu pakai cash. Kalau zaman sekarang udah pakai digital, gampang sekarang ya. Lagi kalau misalnya mau cari-cari cuan ya, apalagi kita cari cuan udah pakai HP juga udah bisa. Bagi kalau misalnya teman-teman mau coba-coba trading, mau coba-coba untuk cari cuan, banyak gimana sih cara-caranya. Banyak-banyak nih scroll-scroll sosmed YouTube-nya Masuk Trading Indonesia, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, kalau yang benar-benar mau menjadi trader pro harus belajar rutin biar supaya menjadi trader hebat. Teman-teman semua yang mau mencari cuan banyak atau setiap hari cuan seperti bulan Maret ini, cuannya udah banyak banget. Oke. Jangan lupa mampir atau kepoin nih YouTube-nya Masuk Trading Indonesia, atau boleh yang mau kontak atau yang mau DM atau yang mau nanti kontak ke nomor telepon nanti ada di DM. Jangan lupa untuk kepoin teman-teman. Terima kasih semuanya.